Pembebasan para sandera Israel oleh Hamas disambut gembira oleh keluarga tawanan. Diketahui Hamas telah membebaskan 4 sandera tentara wanita Israel pada Sabtu 25 Januari 2025. Pembebasan ini disambut haru oleh keluarga para sandera setelah 477 hari penantian. Meskipun demikian, proses pembebasan ini memicu kemarahan bagi Israel lantaran dianggap sebagai upaya penghinaan. Mengutip Tribun News, para sandera dibawa ke podium di depan kerumunan besar warga Palestina dan pejuang Hamas. Terlihat para sandera tersenyum dan melambaikan tangan meskipun dalam pengawasan ketat Hamas. Banyak politisi Israel menilai bahwa Hamas berusaha mempermalukan negara Israel. Namun beberapa pihak Israel menyebut sandera menunjukkan keberanian dan semangat tinggi. Dilaporkan polisi Israel menilai langkah Hamas sebagai propaganda politik. Sebagai gantinya, Israel telah membebaskan 290 tahanan Palestina dengan 7 wanita Israel. Dikabarkan pertukaran sandera tahap ketiga direncanakan berlangsung pada Sabtu 1 Februari 2025 mendatang. Hizbullah memuji ketangguhan rakyat Lebanon Selatan atas kemenangannya dalam mengusir pasukan Israel. Dalam pesan yang dirilis pada Senin 27 Januari 2025, Hizbullah menyatakan sembari merayakan kembalinya pemukim ke wilayah perbatasan. Hal itu sebagai simbol kemenangan bagi rakyat Lebanon. Selain itu, Hizbullah memuji ketangguhan para pemukim yang menentang tentara Israel. Mengutip Al-Mayadin, pernyataan tersebut menyoroti kegagalan Israel dalam mencapai tujuannya. Dilaporkan tank Israel berhasil dihancurkan oleh pejuang perlawanan Islam di Lebanon. Adapun pesan Hizbullah menyebut kemenangan ini sebagai penghormatan kepada syuhada yang telah gugur. Sementara itu, ribuan warga Lebanon berkumpul di pintu masuk wilayah perbatasan setelah batas waktu 60 hari berakhir. Media Israel menyuarakan kekhawatiran melihat konfrontasi langsung antara tentara Israel dan warga sipil Lebanon. Diketahui pemukim Israel belum kembali ke permukiman di perbatasan berlawanan dengan tekad rakyat Lebanon. Hizbullah menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap batas waktu 60 hari akan berujung pada peningkatan serangan. Meskipun demikian, Hizbullah menegaskan bahwa negara Lebanon akan menggunakan segala cara untuk merebut kembali tanah mereka. Pejuang perlawanan Palestina terlibat bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Jenin dan Tulkam tepi barat. Brigade Saraya Al-Quds melaporkan pertempuran berlangsung selama berjam-jam dengan korban jiwa di pihak pasukan Israel. Sementara Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengonfirmasi pertempuran di Kem Tulkam, tepatnya di lingkungan Syuhada dan Poros Muqata'a. Sumber Palestina melaporkan bentrokan sengit terus berlanjut antara kelompok perlawanan dan IDF di wilayah tersebut. Brigade Al-Quds menghujani pasukan Israel dengan peluru dan peledak di Jenin hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Israel. Mengutip Al-Mayadin, pada 28 Januari 2025, pasukan Israel melakukan penghancuran di kedua kamp tersebut. Dilaporkan sebelumnya, serangan udara Israel menewaskan 2 warga Palestina, termasuk komandan Brigade Al-Qassam di Tulkam bernama Ihab Abu Atiwi. Adapun 3 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Dikabarkan pasukan Israel mengirim bala bantuan seusai pasukan khusus menyusup ke kamp Tulkam. Di sisi lain, Hamas mengecam pembunuhan tersebut sebagai upaya untuk menekankan perlawanan. Selain itu, Hamas menegaskan serangan ini hanya akan menambah keresahan, bukan membawa keamanan bagi Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menciptakan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome milik Israel. Sistem ini akan melindungi Amerika Serikat dari rudal balistik, hipersonik, dan serangan udara canggih. Mengutip Tribun News, Trump menegaskan pentingnya teknologi terkini untuk pertahanan rudal Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Miami pada Senin 27 Januari 2025. Bersama dengan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dilantik dan mendukung penuh perintah eksekutif tersebut. Perlu diketahui, sebelumnya Donald Trump berjanji pada pelantikannya 20 Januari 2025 untuk memulai produksi Iron Dome di Amerika Serikat.
Dilaporkan sistem ini akan mengalahkan Iron Dome milik Israel dan diproduksi sepenuhnya di Amerika Serikat. Dalam dokumen Gedung Putih dijelaskan bahwa ancaman serangan rudal menjadi perhatian utama pemerintahannya. Sistem Iron Dome yang dikembangkan dengan teknologi canggih di Amerika Serikat diharapkan dapat lebih unggul dari sistem milik Israel. Dengan ancaman serangan hipersonik yang meningkat, Amerika Serikat berfokus pada sistem pertahanan canggih. Sistem ini akan segera diproduksi untuk menghadapi ancaman dari negara Cina dan Rusia. Hamas mengapresiasi keberanian negara Yordania dan Mesir menolak permintaan Amerika Serikat untuk memindahkan pengungsi Gaza. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke negara tetangga. Trump juga menyatakan akan berbicara dengan Presiden Mesir mengenai hal serupa. Namun, kedua negara menolak dengan tegas rencana tersebut. Lantas, Hamas memuji penolakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap hak rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, Hamas menyuruhkan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk mendukung hak nasional Palestina. Mengutip Tribun News pada 28 Januari 2025, Hamas juga menolak keras rencana Amerika Serikat yang dinilai sejalan dengan agenda Israel. Juru bicara Hamas Hazem Qasim menyebut usulan Trump berbahaya dan selaras dengan agenda kelompok ekstrem Israel. Sementara pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan rakyat Gaza tidak akan meninggalkan tanah mereka. Selain itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan Yordania mendukung solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina. Keputusan ini menunjukkan komitmen negara Yordania dan Mesir terhadap perjuangan rakyat Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.